Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Salsabila Sidik, NIM 4191121009. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Computer Based Interaction atau CBI pada model simulasi. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih Computer Based Interaction ini. Nah, Computer Based Interaction adalah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantunya. Melalui pembelajaran ini, bahan ajar disajikan melalui media komputer sehingga kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan menantang bagi siswa. Di mana Computer Based Interaction ini memiliki ciri dan karakteristik. Yang pertama yaitu representasi isi atau konten representasi, di mana pembelajaran berbasis komputer tidak hanya sekedar memindahkan teks dalam buku ataupun modul, tetapi pembelajaran berbasis komputer ini materi ya diseleksi dan betul-betul representatif untuk dipelajarkan di berbasis komputer. Misalnya khusus materi yang perlu terdapat unsur animasi, video, simulasi, demonstrasi, dan games. Siswa tidak hanya membaca teks saja, tetapi juga melihat animasi tentang sebuah proses menyerupai proses yang sebenarnya, sehingga mempermudah pemahaman dengan biaya yang relatif rendah dibanding langsung dengan objek nyata. Nah, yang kedua yaitu visualisasi dengan video 2 dimensi, 3 dimensi, dan animasi atau multimedia 3 dimensi, di mana materi yang dikemas secara multimedia terdapat di dalamnya teks, animasi, sound, dan video sesuai dengan tuntutan materi. Teknologi 2D dan 3D yang dengan kombinasi teks akan mendominasi kemasan materi. Hal ini cukup efektif untuk mengajarkan materi-materi yang bersifat aplikatif, berproses, sulit terjangkau, dan berbahaya apabila langsung dipraktekkan, memiliki tingkat keakurasian tinggi. Misalnya seperti proses perakitan mesin, proses terjadinya hujan, proses perjalanan peredaran darah pada tubuh, ataupun perubahan suatu wujud benda. Yang ketiga yaitu menggunakan warna yang penuh atau menarik dan grafik dengan resolusi yang tinggi. Nah, tampilan di template dibuat dengan teknologi rekayasa digital dengan resolusi tinggi, tetapi support untuk setiap spesifikasi sistem komputer. Tampilan yang menarik dengan memperbanyak image dan objek sesuai tuntutan materi akan meningkatkan ketertarikan siswa terhadap materi pengajaran, tidak membuat jenuh, bahkan menyenangkan. Penggunaan template banyak warna untuk siswa seperti sekolah dasar cenderung lebih disukai sesuai dengan tingkat perkembangannya. Nah, yang keempat yaitu respon pembelajaran dan penguatan, di mana respon pembelajaran dan penguatan pembelajaran berbasis komputer memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan oleh siswa pada saat mengoperasikan program. Komputer telah diprogram dengan menyediakan database terhadap kemungkinan jawaban yang diberikan oleh siswa. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan CBI, yang pertama yaitu kelebihannya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah secara individual. Yang kedua, menyediakan presentasi yang menarik dengan animasi. Yang ketiga, menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. Yang keempat, membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Yang kelima, mengaktifkan dan menstimulasi metode mengajar dengan baik. Yang keenam, meningkatkan pengembangan pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan. Yang ketujuh, merangsang siswa belajar dengan penuh semangat. Materi yang disajikan dipahami oleh siswa. Yang ke-8, siswa mendapat pengalaman yang bersifat konkret. Retensi siswa meningkat. Yang ke-9, memberikan umpan balik secara langsung. Yang ke-10, siswa dapat menentukan sendiri laju pembelajaran. Yang ke-11, siswa dapat melakukan evaluasi diri. Nah, di mana dari 11 kelebihan ini CBI mempunyai 3 kekurangan. Yang pertama yaitu hanya efektif jika digunakan satu orang atau kelompok kecil. Yang kedua yaitu jika tampilan fisik isi pembelajaran tidak dirancang dengan baik atau hanya merupakan tampilan seperti pada buku teks biasa, pembelajaran melalui media komputer tidak akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, atau mungkin siswanya cepat akan bosan. Yang ketiga yaitu guru yang tidak memahami aplikasi program komputer tidak dapat merancang pembelajaran media komputer. Nah, jika gurunya tidak memahami cara merancang pembelajaran lewat media komputer ini, maka pembelajaran CBI ini akan terhambat.
Selanjutnya yaitu di pembelajaran CBI ini ada 4 model. Nah, di sini saya mengambil salah satu model, yaitu model simulasi, di mana model simulasi ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mengikuti suasana sebenarnya dan langsung dalam suasananya tanpa risiko. Model simulasi adalah model CBI yang menampilkan materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi pembelajaran dalam bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup, yang memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis. Secara umum, terdapat materi model simulasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu seperti pengenalan dulu, penyajian informasi, simulasi 1, simulasi 2, dan seterusnya. Selanjutnya pernyataan dan respon jawaban. Yang ketiga yaitu penilaian respon, pemberian feedback tentang respon, dan pembentukan segmen pengaturan pengajaran dan penutup. Nah, dimana ini adalah langkah-langkah pembuatan pembelajaran berbasis komputer pada model simulasi. Nah, dimana itu ada pertama pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini akan ditentukan yaitu judul program, tujuan penyajian, dan petunjuk. Nah, selanjutnya itu setelah ada pendahuluan itu maka akan adanya penyajian informasi. Nah, di penyajian informasi akan ditentukan yaitu model penyajian atau presentasi simulasinya, panjang teks penyajian. Nah, di panjang teks ini mungkin kita akan mengetahui seberapa panjang teks yang akan kita tampilkan pada medianya itu. Terus yang selanjutnya ada grafik dan animasi. Nah, di dalam model simulasi ini mungkin akan ada ditampilkan grafik dan animasi yang mungkin dapat menarik perhatian siswa. Selanjutnya itu warna dan penggunaannya. Warna dan penggunaannya itu mungkin warna yang dominan yang lebih cerah atau lebih bisa menarik perhatian siswa. Selanjutnya itu penggunaan acuan. Yang terakhir adalah penutup. Nah, di sini ada flowchart model simulasi. Yang pertama yaitu start, dimana start ini merupakan awal mulanya. Selanjutnya itu ada front fact. Nah, selanjutnya itu front fact itu akan ada namanya about program, terus tentang programnya, terus direction. Nah, setelah itu akan ada dari front fact ke front fact lain, atau di situ akan ada materi. Nah, di front fact yang ini atau materi maka akan terjadinya adalah memo. Memo yang sebelah kiri adalah memo seperti gravitasi bumi. Selanjutnya itu ada menu, ada timetable, dan yang sebelah kanan itu adalah sex symbol. Nah, setelah adanya seperti yang digambar itu ada gravitasi bumi, dan yang sebelah kiri maka ada simulasi 1 dan simulasi 2. Itu saling feedback bergantungan. Nah, selanjutnya ketika pada yang pada sebelah kiri memo, terus menu. Nah, di menu itu akan ada simulasi 1, simulasi 2, selanjutnya itu timetable, simulasi 1, simulasi 2, simulasi 3. Nah, selanjutnya yang terakhir itu simbol. Nah, setelah itu barulah di close atau penutup. Nah, yaitu selanjutnya yaitu jenis-jenis model simulasi, dimana ada 4 model jenis-jenis model simulasi. Yang pertama yaitu bermain peran atau role playing. Dalam proses pembelajarannya, metode ini mengutamakan pola pembelajaran dan bentuk dramatisasi. Dramatisasi dilakukan oleh kelompok siswa dengan mekanisme pelaksanaan yang diarahkan oleh guru untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan atau direncanakan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah sosiodrama. Sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia. Yang ketiga yaitu permainan simulasi atau simulasi games. Nah, dalam permainan simulasi ini pembelajarannya siswa bermain peran sesuai dengan peran yang ditugaskan sebagai belajar membuat sebuah keputusan. Yang terakhir yaitu peer teaching. Peer teaching merupakan sebuah latihan mengajar yang dilakukan oleh siswa dan
teman-temannya mungkin akan menjadi siswanya dan siswa tersebut akan menjadi sebagai calon guru. Nah, di sini siswa tersebut akan belajar mengajar dengan dimana teman-temannya itu sebagai siswanya. Selanjutnya itu keunggulan dan kelemahan model simulasi. Nah, keunggulannya yang pertama, siswa dapat melaksanakan interaksi sosial dan komunikasi dalam kelompoknya. Yang kedua, yaitu aktivitas siswa cukup tinggi dalam pembelajaran sehingga terlibatnya langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat membiasakan siswa untuk memahami permasalahan sosial. Hal ini dapat diartikan sebagai implementasi pembelajaran yang berbasis kontekstual. Yang keempat, melalui kegiatan kelompok dalam simulasi dapat membina hubungan personal yang positif. Yang kelima, dapat membangkitkan imajinasi. Yang keenam, membina hubungan komunikatif dan kerjasama dalam kelompok. Yaitu kelemahannya itu relatif memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua yaitu sangat bergantung pada aktivitas siswa. Nah, yang ketiga cenderung memerlukan pemanfaatan sumber belajar. Yang keempat, banyak siswa yang kurang menyenangi simulasi sehingga simulasinya tidak efektif. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.